Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa bersama-sama berkumpul lagi dan kita akan masuk dalam ibadah pada minggu ini. Saya melihat wajah-wajah yang antusias, wajah-wajah yang bersiap untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa membuka ibadah kita. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Engkau bagi kami semua, bagi gereja-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama berkumpul untuk menikmati Engkau sendiri Tuhan. Untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Untuk memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Untuk bersekutu bersama-sama Tuhan. Untuk menikmati Engkau dan juga bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Keluarga rohani kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap apa yang akan kami ikuti dalam ibadah ini Tuhan. Dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau beserta kami senantiasa. Terlebih Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, naikkan pujian, berikan persembahan Tuhan. Kami menemukan makna yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah sebentar dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau yang bekerja untuk setiap pribadi dalam ruangan ini Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sebentar ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita mau lihat kiri kanan depan belakangnya, katakan kamu seger sekali hari ini. Kamu keren sekali hari ini. Kita percaya, saya percaya bahwa kita semua datang ke rumah Tuhan untuk satu tujuan, merayakan kebaikan Tuhan kita, amin. Kebaikan Tuhan yang melayakkan kita, kebaikan Tuhan yang mengubahkan kita, dan kebaikan Tuhan yang akan selalu berada bersama dengan kita. Amin. Semua siap memuji Tuhan, yang siap memuji, dan kita memberikan kemuliaan yang baik dahsyat bagi Allah di atas segala Allah yang akan kita rayakan pada hari ini. Mohon semua bertepuk tangan. Karena saya yakin kita semua dipilih untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Semuanya katakan, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan, kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Amin. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Semua untuk kawan berdiri, kawan.
sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Berikan kemuliaan dan yang dahsyat bagi Allah kita. Kita punya batu karang yang teguh, namanya siapa? Yesus. Kita punya batu karang yang teguh, namanya siapa? Yesus. Amin. Hanya karena penyertaan Tuhan kita boleh ada di tempat ini, amin. Hanya karena kekuatan dari Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Dan pagi hari ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Semuanya katakan, kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Amin. Yang menang kalahkan maut, penjamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sama-sama katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak nyata
Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, amin. Udah 2 bulan kita lewatin di tahun 2024 ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu kita rasakan sepanjang hari kita, amin. Amin. Tangannya tidak kurang besar untuk menjaga kita. Hadiratnya tidak pernah berhenti untuk menaungi kita. Dan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mau menyembah Tuhan yang luar biasa baik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan kita. Kita menyatakan cinta kita pada Tuhan kita. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suara-Mu. Tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan mempesona kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, kami katakan kepada-Mu Yesus, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau
worship you. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Katakan ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kami kagum dan hormat Tuhan akan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu selalu kami rasakan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah yang setia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami, ini suara kami, ini penyembahan kami Tuhan, yang bisa kami naikkan tahta-Mu Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami kembalikan hari ini Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan, buat perkembangan kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau berkati Tuhan orang-orang yang mengelola keuangan kami Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan makin banyak orang yang diberkati, makin banyak orang yang dimenangkan melalui apa yang kami kembalikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa terlibat dalam persembahan, dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengatur keuangan yang adalah milik-Mu.
Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Kami berdoa sekiranya para pengurus yang mengatur keuangan juga Engkau berikan hikmat Tuhan. Engkau berikan kami kesukaan Tuhan ketika kami memberikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, mengembalikan perpuluhan Tuhan juga adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang Engkau sudah berkati kami melalui materi, terlebih Tuhan melalui berkat-berkat rohani Tuhan yang kami terima Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan. Tolong hamba-Mu yang lemah ini penuh kekurangan, tapi kami percaya Allah sendiri yang kuat Tuhan akan menyampaikan firman-Mu untuk setiap pribadi dalam ruangan ini Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, kami membuka hati kami menyiapkan hati kami untuk firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Selamat pagi saudara. Kita akan melanjutkan firman Tuhan tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib saudara. Hari ini saya Hari ini saya akan berbicara 3 hal saja. Yaitu tentang pesan salib, kemudian tentang duinatur Yesus supaya kita bisa mengerti tentang kejadian di atas kayu salib. Kemudian kita akan belajar tentang perkataan kelima tentang Yesus yang katakan aku haus. Gitu ya, 3 hal saja. Jadi nggak akan lama-lama, mudah-mudahan sampai 1:30 kurang lebih hari ini kita akan menyelesaikan dengan cepat. Saudara, hukuman salib itu tidak familiar dengan generasi kita. Benar? Salib itu udah gak ada lagi di zaman generasi kita. Jadi kita kesulitan untuk mengerti tentang salib. Salib tidak ada ketika kita lahir, bahkan dalam sejarah Indonesia kita tidak menemukan salib. Tidak ada cerita tentang salib. Salib ada budaya jauh, jauh di sana. Dan kengeriannya itu tidak bisa kita rasakan. Sehingga ketika kita berbicara tentang salib, kita dingin-dingin saja. Karena hal itu tidak ada membekas sama sekali. Beda kan ketika kita bercerita tentang G30 SPKI, mungkin ada kakek kita yang sempat bercerita kepada kita. Dan orang itu mudah sekali lupa. Gitu ya. Mungkin juga sekarang udah banyak yang melupakan peristiwa G30 SPKI dan kengerian-kengeriannya mungkin. Tidak jauh-jauh peristiwa Orde Baru juga mungkin kita sudah melupakannya, bahkan yang sudah mengalami. Manusia cepat lupa. Tetapi salib lebih dari sekedar lupa. Kita tidak mengerti tentang salib sama sekali. Salib adalah berita yang begitu jauh dari kehidupan kita. Dan ketika kita berbicara tentang salib, kita menjadi dingin-dingin saja. Karena tidak ada sentuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada gesekan sejarah dalam kehidupan kita. Hukuman salib bukan tema yang menarik untuk abad sekarang, benar saudara. Karena terpisah jauh dan cara hukuman yang dipakai budaya saat itu berbeda dengan cara hukuman sekarang. Hukuman sekarang nggak ada ya, hukuman mati ada tapi menjadi sangat jarang sekali. Mungkin Cina yang paling kekeh untuk melakukan hukuman mati dengan serius, mungkin Korea Utara juga. Tetapi negara-negara lain menjadi tidak terlalu, bahkan ada yang anti hukuman mati karena ketika hukuman mati sudah dikerjakan itu tidak bisa diulang. Siapa tahu keputusannya salah. Kan suka ketemu saudara, setelah dihukum berapa puluh tahun, ternyata pembunuhnya ketahuan. Bukan dia yang ngebunuhnya, dia dibebasin seperti itu. Tetapi hukuman mati gak bisa, ketika dia udah ditembak, yang ngebunuhnya ketahuan, dia dihidupin lagi. Gak bisa gitu saudara, gitu ya, udah kadung. Makanya ada orang yang tidak setuju dengan hukuman mati karena tidak menutup sekali kemungkinan untuk balik lagi. Dan kita tidak mengenal hukuman mati semakin dikecilkan pada zaman sekarang, pada era-era kita. Bahkan hukuman dikorting. Itu yang terjadi gitu ya, hukuman mati jadi seumur hidup jadi 20 tahun, 20 tahun jadi 4 tahun, 4 tahun jadi 3 tahun, 2 bulan selesai. Itu budaya yang terjadi dengan kita. Tetapi hukuman mati itu jauh sekali saudara. Hukuman mati itu sebetulnya sudah ada sejak 6 abad sebelum Yesus lahir. Pada 500 sekian sebelum Masehi itu hukuman mati pertama kali diperkenalkan di Babilonia, saudara. Itu ya kerajaan jauh banget. 600 tahun sebelum Yesus, ditambah kita 200 tahun. 2000 ya.
Waduh, udah pokoknya banyak lah saudara. Dan kita nggak tahu itu hukuman seperti apa. Proses salib itu mengerikan. Dia dilucuti pakaiannya, disesah sampai luka-luka mengeluarkan darah supaya darah mengucur. Lalu dia suruh memikul salib itu, lalu dia dipaku, dihabisi, digantung di sana. Saudara, kalau saudara digantung dalam keadaan pegang tangan itu mungkin lain ceritanya. Atau digantung dalam keadaan tali, saudara diikat di tali seperti itu mungkin ada sedikit kekuatan. Tetapi yang menjadi masalah adalah digantung dengan keadaan dipaku, saudara. Dan saudara hanya mengandalkan kekuatan sendi saudara saja. Saya sampai harus mencari begitu banyak salib yang real itu seperti apa. Dan saya beberapa seniman menggambarkan salib itu. Itu badan merosot, saudara. Jadi badan benar-benar merosot dan tulang ini mungkin lepas. Ya, siapa yang cerita berapa minggu yang lalu. Dan merosot dan jadi sesak nafas seperti itu. Dan dia dihabisi di sana, terjepit, tidak bisa bernafas, dikatakan mengalami hipovolumik, kehabisan darah karena tadi disesah terlebih dahulu. Kemudian dilukai, kemudian dia mengalami shock neurogetik, rasa sakit yang tidak tertahankan seperti itu. Kita tidak pernah melihatnya masalahnya, kita tidak pernah tahu ada cerita itu, tidak pernah ada di koran PR, tidak pernah ada di TV kita. Kita menganggapnya biasa-biasa saja salib itu. Tetapi salib itu yang pernah terjadi, yang dikerjakan itu sangat-sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Bahkan di pembunuhan yang paling sadis. Salib diberikan kepada agiator politik, lawan-lawan politik dan lawan-lawan keagamaan pada waktu itu. Jadi dari sejak zaman Babilonia diwariskan. Di dalam perang juga ditemukan sama negara yang bermusuhan, dipakai juga sampai Romawi, sampai keadaan Yesus juga mengalami hukuman salib. Itu untuk pemimpin pemberontak, untuk bajak laut, ini untuk penjahat kelas kaliber berat. Seperti itu, baru disalib. Dan Roma sendiri bahkan membuat salib itu tidak untuk penduduk Roma. Tapi untuk musuh Roma. Orang di luar Roma, bukan warga Roma, kena salib. Tapi orang warga Roma tidak. Hukuman itu sangat mengerikan, saudara. Dan orang-orang jajahan yang mendapatkan hukuman itu. Nah, bagi orang Romawi, Yesus dianggap pemberontak dan pengacau masyarakat. Dia ada kerusuhan karena dia. Bagi orang Yahudi dikatakan bahwa Yesus adalah menghujat Allah, nabi palsu. Dia menghujat hukum Taurat, jadi dia layak untuk dihabisi. Kalau saudara membayangkan ada satu hal yang mungkin terlupa, bahwa orang yang naik kayu salib itu ditelanjangi. Kita mungkin melihat gambar seumur hidup kita, Yesus menggunakan cawat atau menggunakan kain yang dibebatkan di atas kemaluannya. Tetapi hukuman salib itu ditelanjangi. Selain teror untuk kematian yang mengerikan, itulah hukuman yang memalukan. Sangat memalukan. Kita tahu mungkin zaman sekarang ketika ada orang kepergok berzina, lalu ditelanjangi, diarak. Itu traumanya seumur hidup. Itu memalukan. Dan orang disalib itu telanjang di atas. Jadi orang menghindari salib. Orang menjauhi salib. Orang tidak mau mendapat hukuman salib. Karena selain teror kematian, itu hukuman memalukan. Sangat memalukan. Kita mungkin tidak menemukan salib yang telanjang. Gambar salib telanjang atau patung salib yang telanjang. Bahkan seniman-seniman sekarang pun tidak rela untuk menggambarkan itu. Karena memalukan. Makanya salib begitu dingin di dalam hati kita. Berita tentang salib begitu biasa-biasa saja. Karena tidak pernah menyentuh. Tapi saya membayangkan kalau saya naik ke atas salib. Habis. Memalukan. Karena harus ditelanjangi. Saudara, pesan hukuman salib adalah cara kematian yang lambat, teramat sakit, teror yang menakutkan. Tetapi juga adalah perasaan malu yang luar biasa. Makanya orang menjauhi salib. Tetapi Allah menghampiri hukuman itu.
Tetapi justru Allah mencari hukuman yang paling berat itu. Allah seolah-olah berkata bahwa tidak ada hukuman yang paling berat lagi yang bisa manusia tangguh. Dia harus melakukan hukuman yang paling berat, terberat, supaya bisa menebus manusia. Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia akan naik ke salib? Saya kira dia tahu naik ke salib. Ketika dia berdoa di Getsemani dikatakan, peluhnya seperti darah yang mengucur. Itulah pembuluh-pembuluh darah di dekat area kelenjar keringat pecah. Dan dunia kedokteran mengakui bahwa memang ada kejadian seperti itu. Walaupun tidak bisa diterangkan dengan jelas, tapi ada yang kejadian seperti itu. Kenapa Yesus sampai pecah pembuluh darah di area kelenjar keringatnya? Karena dia tahu begitu mengerikan salib itu. Begitu memalukan salib itu. Saya ingin kita pada siang hari ini melihat salib dengan cara yang berbeda. Cara berbeda. Salib di sini biasa-biasa saja mungkin gambarnya. Salib yang ya begitulah. Indah, kelihatan proporsi. Tapi kalau saya membayangkan salib itu sesungguhnya daging yang tercabik, darah yang mengucur, udah gak jelas. Mungkin merah aja kelihatan, itu ada orang merah aja kelihatan semuanya. Darahnya mengalir semuanya. Ingus keluar, ludah keluar, mengerang dan telanjang. Hukuman itu justru yang didekati Tuhan. Yang Allah menghampiri hukuman itu. Kita seringkali melihat salib biasa-biasa, tapi hari ini kita akan melihat salib dengan berbeda. Salib mengerikan. Dan Allah yang sampai ke sana adalah Allah yang benar-benar mengasihi kita. Sehingga dia harus melewati salib. Kita hidup di era yang banjir informasi. Ya. Informasi yang benar sampai informasi yang paling jahat sampai ke handphone kita. Kita bisa memilih informasi dengan demikian cepat ya. YouTube sekarang gak pernah panjang-panjang 7 menit. TikTok itu adalah banjir informasi sehingga dalam waktu 5 detik Anda memutuskan melanjutkan tontonan ini atau geser. Kita dibanjiri informasi yang demikian luar biasa. Apapun saudara cari, saudara ketemu. Saya sekarang lagi dekat sama ChatGPT saudara. Jadi saya nanya-nanya. Pertanyaan konyol juga saya tanyain ke sana. Dan dia jawab. Kenapa Anda bisa nanya kayak? Dia katakan bahwa seluruh informasi dunia kami kumpulkan lalu kami akan jawab buat engkau. Saya bisa menemukan informasi yang jelas. Tetapi yang jadi masalah, manusia tidak pernah mencari informasi tentang jati dirinya. Manusia tidak bisa mencari ada di mana dia saat ini. Yesus yang di atas kayu salib itu tahu jelas jati dirinya. Sehingga dia naik ke atas kayu salib. Nah kita tidak mencari jati diri kita. Kita menganggap sepi salib. Kita menganggap dingin dengan salib. Tetapi salib buat Allah serius. Sangat-sangat serius. Buat Yesus sangat-sangat serius. Kenapa kita tidak berpikir serius? Kenapa kita memilah-milah, membuka jendela kita dan hanya mencari informasi yang bagus-bagus, tidak mencari informasi yang sebenarnya apa yang terjadi dengan kehidupan saya. Kita miss di dalam hal itu. Saudara, manusia tidak tahu keadaan dirinya yang sebenarnya sedang menuju kebinasaan. Dan manusia tidak tahu, makanya dia tidak mencari tahu tentang itu. Yesus tahu, makanya dia dengan sungguh-sungguh serius sampai ke salib. Manusia tidak tahu jika menganggap salib itu sepi dan dingin-dingin saja. Saya mencari di ChatGPT ini, nanya lagi saya ke AI, ke dunia yang modern itu. Penyakit apa sih sebenarnya yang menuju kepada kebinasaan tapi tidak terdeteksi? Maka saya menemukan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penyakit yang umum. Yang pertama adalah hipertensi, saudara.
Manusia tidak tahu bahwa dia sedang menuju kepada kebinasaan. Sama seperti orang yang sakit hipertensi. Sakit hipertensi tidak ketahuan, kedeteksi. Ujung-ujungnya ketika nyari sirah, puyeng, leng-lengan, ngegedebuk, baru ke dokter, terus dokter, dok sakit apa saya teh? Hipertensi. Udah saya mah sehat, naon. Iya, justru itu tidak ada tanda-tandanya, saudara. Kita mungkin seperti orang yang sakit hipertensi, tidak tahu bahwa sebenarnya hidup kita berbahaya. Apalagi di luar Kristus. Hidup kita sedang menuju kebinasaan, tapi kita tidak tahu. Kita seperti pengidap hipertensi yang tidak tahu sakit apa. Diabetes juga gak ketahuan, biasa-biasa aja. Tahu-tahu ketika ke dokter, wah gula saudara udah bisa jadi bulog nih gitu ya, karena gulanya banyak teuing gitu ya. Atau kanker, mungkin kebanyakan ya kanker. Karena ketika ketahuan bukan stadium 1, 2 lagi, biasanya 3, 4 stadium terakhir mungkin sudah masuk ke dalam terminal. Baru kita ngeh, saya mau binasa sebetulnya. Apalagi jantung juga demikian. Tidak ada yang serangan jantung dari kecil gitu ya. Langsung ketahuan, oh ini penyakit jantung. Baru ketahuan ketika ke dokter. Depresi jangan anggap ringan saudara. Saudara tidak tahu bahwa saudara biasa-biasa aja. Tapi tiba-tiba dokter katakan Anda sedang depresi sebetulnya. Sedang mengidap tekanan di dalamnya. Ada autoimun apalagi, ini gak ketahuan. Dan hepatitis C. Ada penyakit-penyakit dalam hidup kita yang kita tidak tahu. Tetapi ada kondisi yang lebih mengerikan ketika kita tidak tahu bahwa kita binasa. Itu mengerikan. Itu lebih mengerikan dari sekedar sakit hipertensi dan lain sebagainya, saudara. Nah saudara, kita mau belajar bagaimana ketika kita mengalami penderitaan. Makanya judulnya adalah sufferings, penderitaan. Kita akan belajar melihat bagaimana Yesus menderita. Dan kita akan belajar dari dia, bagaimana dia menghadapi penderitaan. Yang patut kita pelajari sekarang adalah kita tahu kita dalam posisi seperti apa dalam hidup ini. Di hadapan Yesus seperti apa. Saudara, sebelum saya cerita tentang salib nanti di yang bagian ketiga tentang perkataan yang kelima tentang Yesus, yaitu katakan bahwa aku haus, katakan demikian. Untuk mengerti kisah salib, kita perlu mengerti tentang dui natur Yesus. Ya, kita sering kali bertanya-tanya, kenapa Allah meninggalkan Allah? Katanya Tuhan, tapi kenapa Eloi Eloi lama sabatani? Kok Tuhan meninggalkan Tuhan? Ini gimana caranya? Gimana cara memasukkan dalam kepala saya? Gitu ya. Katanya Tuhan itu manusia, tetapi Tuhan itu Allah. Jadi selama Tuhan ada jadi manusia, dia itu super power, dia itu punya kekuatan, dia itu superhero atau seperti apa? Atau Tuhan yang membuat dirinya menjadi tidak ada, lalu menjadi manusia tidak punya kekuatan. Apakah Yesus tahu? Dan begitu banyak pertanyaan ketika kita berbicara tentang Yesus. Kita menyembah Yesus tapi kita nggak kenal Yesus. Yesus itu memiliki dua natur, dua hakikat dalam kehidupan. Dia tuh 100% Allah, 100% manusia. Ya, pegang. Dia tuh 100% Allah, 100% manusia. Apakah dia 50% Allah, 50% manusia? Berarti tidak lengkap dong kalau kayak gitu. Enggak, dia tuh 100% Allah, 100% manusia. Dia itu bukan Allah yang manusiawi atau manusia yang ilahi. Bukan. Dia itu Allah manusia. Wah, ini agak gimana nih cara masukinnya? Jangan khawatir, dalam hidup kita banyak sekali yang namanya paradoks. Banyak sekali hal-hal yang tidak masuk dalam pikiran kita. Tetapi tanpa konsep ini kita akan sulit mengerti tentang salib. Kita harus mengerti konsep ini supaya kita bisa mengerti tentang salib. Yesus itu Allah yang sejati, manusia yang sejati. Dua hakikat di dalamnya, yaitu hakikat Allah dan hakikat manusia. Tetapi satu pribadi. Cukup keriting otak saudara pagi ini.
Kita sulit untuk bisa mengerti Allah. Karena dia Allah. Kalau kita bisa mengerti dia bukan Allah. Kita hanya bisa dikasih tahu sama Tuhan bahwa aku tuh seperti itu. Bahwa Yesus itu seperti itu. Allah sejati dan manusia sejati. Jadi ketika dia berteriak Eloi Eloi lama sabatani. Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Siapa yang ditinggalkan? Tubuh jasmaninya, rupa manusianya ditinggalkan. Karena rupa manusia itu menanggung seluruh dosa umat manusia sehingga dia jadi berdosa. Dan Allah tidak bisa bercampur dengan dosa. Maka Allah memalingkan mukanya dan menjauhi dia. Tetapi apakah Yesus yang Allahnya yang terpisah dari Allah Bapa? Tidak. Allah tidak, Allah Tritunggal tidak mungkin terpisahkan. Bisa membayangkan? Saya yakin tidak, karena saya pun tidak bisa membayangkan. Tetapi begitulah firman Tuhan mengatakannya. Jadi yang ditinggalkan itu bukan Allah. Allah meninggalkan Allah. Allah tidak pernah bercerai. Allah tidak pernah berpisah. Tetapi Allah bisa meninggalkan manusia yang berdosa itu. Karena Allah kudus dan manusia berdosa. Jadi ketika ada yang bertanya, apakah Allah meninggalkan Allah? Tidak, Allah tidak pernah meninggalkan. Siapa yang ditinggalkan? Rupa manusia yang berdosa yang menanggung dosa itu. Kalau begitu apakah Allah berdosa? Allah tidak pernah bisa berdosa. Dulu saya bertanya, ketika Allah menanggung dosa, berarti Tuhan pernah berdosa dong, gitu ya. Tidak, karena yang berdosa adalah kemanusiaannya Yesus itu. Ini paradoks saudara, dan kekristenan itu ada banyak, bukan cuma ini, ada banyak. Karena kita tidak mengerti tentang Allah, tetapi Allah menceritakan seperti itu. Ada banyak paradok dalam kehidupan kita. Saudara tahu komunikasi itu membuat kita menjadi semakin cepat untuk berkomunikasi dan dekat, benar? Dengan hitungan detik orang dimanapun bisa dihubungi. Dengan hebatnya internet bisa ngobrol, bisa saling lihat-lihatan. Lagi di mana nih? Lagi di Amerika. Kayaknya Kiara Condong deh, itu bukan Amerika, langsung ketahuan gitu ya, langsung ketahuan itu Kiara Condong, saya kenal di situ gitu. Tuh si mang parkirnya yang lewat saya kenal, si mang parkirnya gitu. Komunikasi yang membuat kita menjadi dekat, tetapi justru menjauhkan kita. Nggak bohong, mau di telepon deh. WA na gitu statusnya nyinggung saya, enggak, saya nggak akan lagi. Orang yang dekat justru jadi jauh. Karena komunikasi, kita kesinggung, Insta story-nya ini kok kayak gini nih, kayaknya ke saya ini. Udah, saya nggak follow lagi dia. Orang bisa tahu tentang isi hati kita, tapi orang justru menjauh dari kita. Kita menceritakan isi hati kita supaya orang tahu lebih dalam tentang kita. Tapi justru orang menjauh dari kehidupan kita. Itu paradoks. Itu paradoks. Kita menemukan hal paradoks dalam dunia ini. Kita menyebutnya ekonomi global, semua mendapatkan kesempatan untuk menjadi kaya. Harusnya semua jadi kaya. Enggak, justru malahan orang kaya makin kaya, yang miskin makin terjepit. Ada begitu banyak paradoks. Kalau kita bisa menerima paradoks itu, maka harusnya kita bisa menerima paradoks tentang Allah tadi. Yesus seperti itu. Jadi ketika kita membayangkan Yesus, hati-hati. Ketika Yesus membalik-balikan meja-meja penukaran uang di bait suci itu, balik-balikan. Wah, Yesus aja kayak gitu, berarti boleh. Karena saya juga bisa membalik-balikan. Besok datang ke kantor dibalik-balikan sama saudara meja teman-teman saudara. Ini meja penuh dosa, ini meja dan lain sebagainya. Sebentar. Dia Allah. Dia mengerjakan itu dalam kekudusannya. Kita mengerjakan itu dalam emosi kita. Kita mengerjakan itu dalam rangka untuk menyenangkan ego kita. Kita mengerjakan itu bukan untuk, bahkan tidak untuk Allah sama sekali. Kita hanya membacanya bahwa Yesus membalik-balikan sebentar. Yesus membalik-balikan atas nama kekudusan yang dia sandang sebagai Allah. Dan dia melihat bait Allah dicemari. Maka dia marah karena dia menjaga kekudusannya itu. Kita tidak, kita membalik-balikan. Karena merasa bahwa saya yang berkuasa di tempat ini. Saya bisa untuk lakukan seperti itu. Kita jauh dari Yesus. Jadi ketika kita melihat Yesus, kita juga harus melihat bahwa dia Allah 100%.
Dia manusia 100%. Dia mengetahui ketika dia akan naik ke atas salib itu. Tetapi dia juga manusia yang sakit, mengalami sakit yang luar biasa. Dan merasakan rasa malu yang luar biasa ketika di atas kayu salib. Nah, saudara, ketika kita belajar tentang Yesus, kita mengerti tentang Yesus, maka kita sudah bisa mulai masuk untuk belajar tentang Yohanes 19. Skip. Next. Ya, Yohanes 19 ayat 28, 30. Mari kita buka bersama-sama. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan dengan terjemahan baru, saudara ya, cetakan yang kedua. Yesus mati, Yohanes 19 ayat 28 30. Sesudah itu karena Yesus tahu. Karena Yesus tahu. Berarti dia 100% Allah. Bahwa segala sesuatu telah selesai. Segala sesuatu telah selesai. Kalau bukan Allah, dia tidak mungkin tahu segala sesuatu. Mana yang belum, mana yang sudah, dia tahu. Dia Allah. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia. Lalu ada garis di situ, saudara, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ucapan Yesus itu hati-hati. Dari 7 ucapan Yesus itu tidak sembarangan di dalamnya. Tetapi ucapan yang terkontrol. Ucapan yang tertata dengan baik. Dikatakan karena untuk menggenapi berarti sudah dinubuatkan. Perkataan dia di kayu salib itu sudah dinubuatkan. Maka Yesus ngomong karena saya mau menggenapkan nubuatan itu. Luar biasa gak saudara? Ini orang yang sudah habis-habisan. Kalau saya melihat orang yang di atas kayu salib itu udah teler, setengah sadar, setengah tidak, setengah hidup, setengah mati. Dia tidak punya pikiran yang waras. Dia mungkin sudah mengerang-erang saudara, dan sakitnya dia tidak ketulungan. Mungkin kalau saya seperti saya tidak akan kesakitan, tetapi saya shock seperti itu. Ketika shock saya pernah tabrakan, tabrakan. Lalu dibawa ke rumah sakit, dari tabrakan sampai ke rumah sakit sekitar 10 menit saudara. Kemudian susternya nanya, oh Pak, nomor telepon rumah berapa? 7 angka, 6 angka saudara. Enggak keluar di kepala saya saudara. Eta nomor telepon imah teh sabarahanya. Wah, saya sampai ke, tenang suster. Saya lupa nomor telepon rumah saya saudara. Itu tabrakan saudara. Nah ini Yesus disesah, darah keluar semuanya. Kepalanya berdarah. Dipermalukan, mental, fisik hancur. Tetapi Yesus tetap mengingat. Saya ngomong untuk menggenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu dia bicara, aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh asam anggur asam. Lalu mereka melilitkan satu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu mengulurkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Ayat 30 minggu depan saudara ya, saya sampai ayat 28 saja. Dia berkata, aku haus. Dari perkataan itu kita belajar apa Tuhan? Tentang Tuhan kita. Penderitaan, tadi saya sudah katakan. Saya yang tabrakan setengah mati saudara untuk bisa tetap waras. Tetapi Yesus mengalami penderitaan yang jauh dari sekedar tabrakan saya. Tabrakan pada waktu itu buku jempol saya sebelah kiri, satu ruasnya patah gitu ya. Dan kata dokter ini terlalu kecil, gak bisa dioperasi,
Udah potong aja jempolnya. Wah jangan, kata saya. Udah biarin aja bengkok gak apa-apa dok. Gitu. Tapi kamu gak bisa basket lagi, saya gak apa-apa. Saya hidupnya bukan main basket. Saya enggak mengerjakan yang lain. Itu baru jempolnya yang patah. Tetapi Yesus seluruh tubuhnya yang disesat. Tetapi dia tetap tahan dalam penderitaan. Tuhan yang mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tuhan yang itu yang mengalami, yang manusianya merasakan sakitnya. Merasakan penderitaan, merasakan perihnya, merasakan semuanya, merasakan sesuatu yang begitu mengganggu fisiknya. Saudara, lalu dia katakan aku haus seperti itu. Haus adalah haus yang ya semua orang juga haus. Apakah sebelumnya Yesus tidak haus? Yesus juga haus sebelumnya. Pernah mengalami haus dan minum aja seperti biasa gitu ya. Tetapi haus yang ketika di atas salib saya kira haus yang berbeda. Haus yang benar-benar haus, saudara. Karena tidak ada aqua yang disiapkan untuk para orang yang disalibkan di sebelahnya untuk bisa dikasih minum dan lain. Memang untuk disiksa, memang untuk dihabisi. Saudara pernah tidak minum berapa jam sampai nempel semua, saudara. Mungkin kalau ada yang tidur saking capeknya saudara tidur lama, ketika bangun tidur itu nempel saudara. Mulut, lidah saudara nempel karena udah lama gak minum. Saya kira Yesus lebih daripada itu. Dia tidak minum, dia nafasnya dari mulut, dari hidung. Dia ngos-ngosan, untuk bernafas dia kesulitan. Karena paru-parunya terjepit, seperti itu. Darahnya keluar, udah pusing, berkunang-kunang, mungkin seperti itu. Dia ngalamin penderitaan yang maha hebat. Saya tidak tahu berapa dari antara kita yang pernah mengalami penderitaan yang maha hebat dalam hidup kita. Kalau saudara yang paling suka adu hebat, aduh kamu mah gak ada apa-apanya dibanding saya. Saya mah sakitnya lebih daripada itu. Saya mah menderitanya lebih daripada itu. Wah kamu mah cuma segitu, saya mah segini. Kamu mah dioperasi cuma sekali, saya mah 12 kali. Sampai dokter Jo, kita kadang-kadang adu penderitaan. Saya paling menderita di atas muka bumi. Kamu masih senang, masih kena ada orang yang menjagai kamu, saya sudah tinggal seorang diri. Tidak lagi yang mensuplai kehidupan saya. Kita menjadi orang yang adu menderita. Saya mau katakan ketika kita mau jadi adu menderita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, mari lihat Yesus, semenderita apa dia. Dia kehilangan segala-galanya. Dia yang memiliki segala-galanya menjadi tidak punya segala-galanya. Di ambang kematiannya dia mengalami sakit yang luar biasa. Yang kedua, tentang penggenapan. Kalau bicara tentang penggenapan, maka ini adalah tentang kisah Allah. Ini adalah tentang narasinya Allah. Jadi Yesus tahu bahwa dia akan mengalami ke situ. Dia tahu bahwa hidupnya adalah penggenapan. Hidupnya adalah untuk menggenapi. Hidupnya adalah untuk sesuai dengan firman Tuhan. Dia sudah dinubuatkan. Dan dia tahu bahwa hidupnya harus menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Hidupnya akan menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Mazmur yang ke-22 ayat 15 sampai 16. Mari kita buka dalam Mazmur. Mazmur 22 ayat 15, seperti air aku tercurah dan semua sendi tulangku seperti terlepas. Sendi di pundaknya lepas saudara, karena dia harus menggantung. Hatiku menjadi seperti lilin meleleh dalam dadaku. Kekuatanku mengering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langitku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ini tentang ayat yang pasal 22 Mazmur ini dikatakan, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini nubuatan tentang Yesus. Dia mengalami kering, kehausan yang super karena penderitaan di atas kayu salib. Oh, satu lagi, Mazmur yang ke 69, saudara. Mari kita buka Mazmur yang ke 69. Ayatnya yang ke-22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi peristiwa salib itu peristiwa tentang kisah Allah yang sudah dirancangkan. Saudara,
Gimana rasanya ketika saudara tahu kapan saudara mati dan bagaimana cara mati saudara? Ini juga yang tidak bisa ditanggung oleh manusia. Ini harus Allah yang menanggungnya. Harus Yesus yang menanggungnya. Gimana rasanya kalau saudara tahu bahwa saudara akan meninggal pada hari Kamis jam 2. Ketabrak. Ngeri gak saudara? Hari Kamis pagi. Saya percaya 100% kita akan nangis. Ini hari terakhir. Mungkin kita akan peluk-pelukan sama saudara terdekat kita. Status kita mungkin di Instagram mungkin akan lain. Selamat jalan. Saya sampai jam 2 saja. Maafkan dosa-dosa saya. Kalau ada hutang-hutang belum terbayar, tanyakan kepada istri saya. Kita akan nangis habis-habisan pagi hari itu. Karena kita tahu kapan mati, bagaimana kita mati. Mengerikan. Dan saya tahu ketika di Getsemani, Yesus berdoa sampai, Tuhan, kalau boleh Tuhan, cawan ini lewat Tuhan. Karena dia tahu mengerikan. Cara mati yang mengerikan. Tapi yang lebih mengerikan karena dia terpisah daripada Allah pada waktu itu. Ngeri luar biasa, ngeri luar biasa. Jadi Yesus adalah sosok yang buat saya luar biasa. Saya akan melihat dia dengan cara yang berbeda. Mungkin dari dulu juga tahu bahwa dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan. Saya tahu dia Tuhan. Tetapi semakin saya menggali, semakin saya mengenal, wah Tuhan, Engkau mengasihi saya. Engkau luar biasa untuk mengasihi saya. Dia mau ikut dalam penggenapan itu. Penggenapan yang mengerikan kalau buat saya. Karena penggenapan nubuatan adalah nubuatan kematian. Bukan nubuatan yang baik. Nubuatan tentang bagaimana cara dia mati. Dan dia tahu itu. Dan dia baca, pasti dia baca Mazmur itu. Dan ketika dia baca Mazmur itu dia tahu ini saya. Ini saya. Ini saya. Saya ingin kita tidak memandang rendah salib. Saya ingin kita tidak memandang rendah apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Yang menjadi celaka adalah kita yang tidak tahu bahwa kita sebenarnya binasa. Bahkan kita yang sebenarnya binasa ini kadang-kadang membuat orang lain binasa. Saya cerita sedikit saudara. Hari Kamis yang lalu saya pulang. Saya mengambil jalur seperti biasa ke Wastu Kencana. Keluar dari Bancai, belok kiri, harus menuju Otista dulu kan ya, seperti itu. Udah macet, ini ada apa nih macet? Macetnya kok agak aneh ini ya. Saya lihat sampai ke Kebon Jati, itu macet luar biasa. Saya lihat dari jauh karena berdiri di atas motor saya, ini kayaknya sampai Gardu Jati macet semua. Wah masalah, ini ada sesuatu ini kayaknya. Lalu saya pelan-pelan ikutin itu ke Viaduk, saudara, ke Otista ke Viaduk, lalu masuk ke Jalan Perintis Kemerdekaan kalau nggak salah ya, terus belok kiri ke Wastu Kencana. Saya sudah menduga, sepertinya ada demo, betul, saudara, ada demo. Jadi ada pagar, ada pintu gerbang di situ, pintu gerbangnya kosong di depannya. Orang-orang nggak mau demo di depan pintu gerbang, orang-orang mau demonya di jalan, saudara. Maka mereka duduk-duduk di jalan. Dan hanya masuk satu mobil angkot mungkin. Kalau ada bus itu harus bubar dulu kayaknya. Harus ada angkot masuk juga perlahan-lahan karena di bawahnya ada orang duduk-duduk sedang demo. Tidak ada orasi di sana, ada lagi duduk-duduk saja. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berdosa atas ribuan orang yang terhambat pada siang itu. Dia tidak tahu bahwa dia sedang membawa kebinasaan kepada. Itu ada ibu-ibu yang mau melahirkan, ada ibu-ibu yang mau ke rumah sakit, ada bapak-bapak yang kena stroke, ada bapak-bapak yang harus diantar, ada anak yang harus dijemput, ada orang yang harus segera, ada yang sakit perut, ada yang sedang sakit diare. Saya menemukan ini manusia, dia tidak tahu bahwa hidupnya dalam kebinasaan, tetapi yang lebih mengerikan, dia membawa orang lain untuk dalam kebinasaan juga. Dia tidak memikirkan bagaimana orang di depan Santosa sana yang mau masuk rumah sakit Santosa terhalang.
Dia sedang duduk-duduk demo. Karena saya orang yang menderita, maka orang lain harus menderita. Sebesar apa penderitaannya dibanding Kristus. Ya itulah manusia. Kita belajar tentang pengenapan Allah yang luar biasa. Yang ketiga, tentang ketaatan. Nah ini saudara yang cukup membuat saya luar biasa. Mari kita buka di dalam Markus yang ke-15 ayat yang ke-23. Markus 15 ayat 23. Sebenarnya ada lagi di dalam Matius 20 ayat 34, tetapi saya ambil yang Markus 15 23, ini ayat berpadanan. Mereka membawa 23, mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Beberapa teolog menuliskan tentang ayat ini. Mungkin di dalam Matius dikatakan bahwa anggur yang bercampur dengan empedu. Maksudnya adalah mur, karena mur itu rasanya pahit seperti empedu, seperti itu ya. Dan Yesus diberikan air itu. Yesus yang tahu bahwa dia juga kehausan, udah mulai haus pada waktu itu, lalu diberikan. Beberapa penulis menuliskan bahwa anggur yang bercampur dengan mur itu membuat orang teler. Membuat orang yang meminumnya sedikit pusing. Jadi gak terlalu sakit. Dalam rangka supaya dia bisa panjang menderita di atas kayu salib. Dia seperti analgesik sedikit lah gitu ya. Seperti walaupun tidak serta-merta semua setuju dengan tulisan itu. Tapi beberapa orang mengatakan efeknya adalah seperti analgesik. Meredakan sakit itu. Yesus dimintai seperti itu. Tetapi Yesus tahu dia harus naik ke atas kayu salib dengan kesadaran penuh. Dengan penderitaan yang memang natural penderitaan. Dia tidak ingin mengurang-ngurangkan penderitaannya itu. Dia taat akan firman Tuhan. Maka Yesus menolak. Ada sesuatu yang aneh kan. Tadi dia katakan haus ketika di atas kayu salib. Tetapi sebelumnya ketika dikasih air minum anggur ini, kenapa dia tolak? Karena Yesus sangat presisi. Dia taat. Dia mau naik ke atas kayu salib. Bukan dalam keadaan teler. Tapi memang menderita, saya menderita untuk menebus manusia. Maka dia menolak itu. Saya melihat teladan bahwa yang Yesus inginkan adalah ketaatan. Yohanes 4 ayat 34. Wah ini cukup menarik saudara. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 4:34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, taat kepada Dia dan menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan dalam kehidupan. Berapa banyak di antara kita yang melakukan ini? Berapa banyak di antara kita yang ingin kita tepat dalam hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Kita mungkin tidak melakukan kehendak Tuhan karena kita sedang dalam penderitaan. Ya. Tetapi Yesus di dalam penderitaan, dia tetap ingin melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak. Saudara tahu makanan itu adalah sumber. Sumber itu adalah dasar. Dasar kehidupan saya. Makanan saya, kebutuhan saya adalah melakukan taat kepada Tuhan. Kalau kita belajar ingin jadi seperti Yesus, maka menjadi pertanyaan dalam pikiran kita. Apakah makanan kita adalah berusaha taat akan firman Tuhan? Makanya tadi saya katakan orang Kristen tidak tahu posisinya ada di mana. Kita menganggap kekristenan hanya sebagai salah satu pilihan saja dalam kehidupan. Choice, multiple choice, salah satunya Kristen. Enggak gitu. Kristen tidak seremeh itu. Kristen perlu perjuangan di hadapan Tuhan. Menjadi sama seperti Yesus. Sepenting itu kah? Sepenting itu. Jika kita terbiasa hidup dengan biasa-biasa saja,
kita sudah diselamatkan, kita merasa bahwa terima Yesus sudah diselamatkan, lalu kita biasa-biasa saja kita hidup di dalam dosa, maka percayalah kepada saya, dosa itu akan menyeret engkau keluar dari keselamatan itu. Makanya saudara harus bertahan, berjaga-jaga. Kan pertanyaannya seperti itu. Kalau saya sudah diselamatkan, kenapa saya harus hidup kudus? Oh iya, harus hidup kudus. Kalau enggak hidup kudus, artinya hidup di dalam dosa. Dan dosa itu akan menyeret saudara keluar, menjauh daripada Allah. Jangan-jangan kita jadi tidak selamat gara-gara kita tidak menjaga kekudusan. Jangan kita jadi tidak selamat karena kita tidak taat di dalam Tuhan. Nah, Yesus di atas kayu salib sampai dia menyatakan ketaatan yang sangat presisi, saudara. Kalau saudara buka dalam Ulangan 8 tentang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi apa dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Balik lagi, itu tentang dasar kehidupan. Dan Yesus mau presisi, dia mau taat. Dia mau taat. Ketaatan menjadi makanan dia, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugasnya. Itu menjadi kerinduan, menjadi tujuan hidupnya. Sekarang kita mempertanyakan kehidupan kita. Kita kayak jauh banget dengan Tuhan. Karena kita tidak mengerti. Kita mungkin taat tidak taat mangkewelah heula lah. Lu penting gawean heula, cuan heula. Sebentar saudara, kekristenan tidak seremeh itu. Kekristenan menuntut kita untuk ketaatan, untuk presisi. Kalau semua orang mau jadi seperti Yesus, mendekati menjadi seperti Yesus, maka setiap saat kita akan menjadi presisi dengan ketaatan. Ketaatan bukan pilihan. Ketaatan bukan engkau boleh taat, engkau boleh tidak taat. Tetapi ketaatan adalah menjadi makanannya Yesus. Kalau Yesus makanannya adalah melakukan kehendak Bapa, maka makanan itu juga adalah makanan kita. Taat dengan firman Tuhan. Saudara, yang terakhir, karena sudah hampir 3:30 ya ini. Masih jauh saudara. Kita melihat teladan dalam perkataan aku haus. Saudara, berapa banyak kita masih tetap taat di dalam penderitaan. Kita sekarang tidak taat ketika kita berada dalam penderitaan. Ini Yesus ketika dia di atas kayu salib. Boleh ditampilkan? Terus saja ditampilkan. Tidak usah muka saya. Yang aku haus. Di dalam salib ada penderitaan. Di atas kayu salib ada penderitaan. Ada penggenapan. Ada ketaatan di dalamnya. Dan tiga-tiganya ini bersamaan di atas kayu salib. Maka seumur hidup kita harusnya ada dalam penderitaan ketika kita menderita. Ketika kita menggenapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, apakah kita tetap taat juga? Mari kita meneladani apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita seringkali memberikan excuse ketika kita dalam penderitaan. Kita rasanya boleh sedikit untuk meleset dari firman Tuhan. Karena saya dalam keadaan menderita. Berapa banyak yang kita mengasihi diri sendiri dan melegitimasi dosa kita karena saya sedang menderita. Saya mencuri karena saya memang sedang kekurangan. Saya mencuri bukan karena keinginan. Saya tidak ingin mencuri, tapi saya dalam keadaan menderita. Maka saya boleh mencuri, kata siapa? Saya boleh melakukan ini karena dia melakukan itu. Saya membalas karena dia yang dulu melakukannya. Kata siapa? Saya melakukan ini karena ada sebuah kejahatan itu. Maka saya harus melakukan kejahatan ini juga. Kata siapa? Kalau kita mengatakan bahwa kita paling menderita. Apakah penderitaan kita membuat kita menjadi boleh berdosa? Tidak bisa. Orang Inggris katakan two wrong don't make a right. Two wrong don't make a right. Kalau orang melakukan kejahatan dalam kehidupan kita, maka seolah-olah kita boleh membalasnya. Nah, ketika kita membalasnya, kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Saya melakukan pembalasan ini karena sebuah respon dari kejahatan dia. Saya sedang menderita, saya sedang dizolimi, maka saya harus membalasnya. Dan pembalasan ini adalah suatu yang wajar karena saya dizolimi terlebih dahulu. Yesus tidak lakukan itu di atas kayu salib.
Ketika dalam penderitaannya, dia tetap fokus dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Adakah mengambil hak orang lain menjadi benar karena kita terdesak? Saya kira tidak. Kebenaran tetap kebenaran. Maka itu yang disamakan pikul salib karena ketaatan. Karena semua orang melakukan itu, maka saya boleh juga melakukan seperti itu. Tidak. Walaupun seisi dunia melegalkan pencurian, di dalam firman Tuhan mencuri adalah dosa. Tidak peduli berapa banyak yang melakukan seperti itu. Kita tetap taat di dalam Tuhan. Dan saya pikir ada orang-orang yang meneladani Kristus di dalam penderitaan. Kalau saudara lihat perjalanan Paulus, begitu menderita, begitu habis-habisan. Apakah ketika dia menderita lalu dia mengeluh? Apakah ketika menderita lalu dia melakukan pemberontakan? Apakah karena dia menderita dia boleh lakukan kejahatan? Apakah ketika dia didesak dia boleh melawan, membalasnya? Paulus tidak lakukan itu. Kenapa Paulus bisa lakukan seperti itu? Karena dia melihat Yesus yang tidak lakukan seperti itu. Ada banyak tokoh-tokoh dalam kehidupan kita yang menderita tetapi tetap pegang teguh imannya. Salah satu yang begitu menginspirasi adalah Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah pendeta ketika zaman Nazi. Dunia hampir dikuasai seluruhnya oleh Nazi, Eropa terutama. Maka dia adalah paling berkuasa. Tetapi hamba Tuhan ini katakan, tidak seperti itu. Engkau melakukan kejahatan, engkau membunuh orang-orang Yahudi. Dia melawan, saudara, dia melawan penguasa dunia. Tetapi ketika dia melawan dengan tetap sebagai anak Tuhan. Dia tetap taat. Dia tidak melakukan pemberontakan. Dia tetap memegang teguh imannya. Berapa waktu sebelum Hitler mati, tumbang, jatuh, dia ditembak mati. Saya selalu bilang sama istri saya, Mbok ya ditunggu seminggu saja, gitu ya. Kan seminggu lagi juga Hitler mati. Mbok ya jangan dulu dimatiin. Tapi enggak, dia taat sampai akhir. Saya tidak tahu Anda sedang dalam penderitaan seperti apa saat ini. Tetapi tidak ada excuse, mohon maaf. Tidak ada excuse buat kita. Ketika kita menderita, maka kita boleh tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak ada. Ketika kita menderita, karena perbuatan kita apalagi, karena perbuatan. Tapi karena perbuatan orang lain, maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Perkataan kelima ini, aku haus. Begitu menyebar kemana-mana dampak. Begitu menyebar, kita mendapatkan banyak sekali makna dalam kehidupan kita. Cuma katakan aku haus. Tapi saya tahu kenapa kita bisa menggalinya. Saya bisa menemukan banyak sekali. Dan orang-orang, para penulis sudah menuliskan lebih dahulu dari saya. Lebih hebat lagi, lebih menceritakan lebih luar biasa lagi. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena dia taat. Untuk perkataan aku haus. Aku haus adalah untuk penggenapan apa yang dinubuatkan jauh sebelum Yesus berada di atas kayu salib. Kalau kita pengikut Yesus, kalau kita adalah menjadi murid-murid Yesus, menjadi anak Allah, masakan kita tidak tahu cerita tentang bagaimana Bapa kita, bagaimana Yesus, bagaimana penderitaan dia di atas kayu salib. Atau kita menganggap sepi salib itu, atau menganggap kita biasa-biasa tentang salib itu. Saya kira kita tidak akan seperti itu. Kalau kita mengatakan diri kita adalah saya murid Yesus, maka saya melakukan apa yang guru saya kerjakan. Tidak mudah, tetapi kita punya Roh Kudus supaya menolong kita tetap ada di dalam itu. Nah, saudara perlu latihan, saudara perlu disiplin rohani, saudara perlu belajar. Gereja Rehoboth sebisa mungkin yang kami bisa kerjakan, kami ingin melatih saudara, kami ingin memperlengkapi saudara, kami ingin memperlengkapi saudara. Kami tidak fokus pada orang-orang yang tidak ada di dalam ruangan ini. Kami tidak fokus pada orang-orang yang di luar sana supaya masuk ke tempat ini. Kami tidak fokus dengan itu. Kami fokus kepada saudara semua dalam ruangan ini. Yuk ikutin semua yang bisa kami berikan supaya kita bisa seperti
Yesus, supaya kita bisa menjadi muridnya Yesus, supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk apa yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib ini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan menganggap sepi lagi salib. Kami akan menghormati salib yang Kau lewati Tuhan. Kami menghormati Engkau, Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan kami, yang mau dipermalukan untuk menebus hidup kami. Engkau kekasih kami Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kiranya setelah siang hari ini kami tidak menganggap sepi apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan Maret ini, kita akan mendiskusikan tentang cara menemukan kedamaian dengan mengatasi luka-luka masa lalu. Pastor Corner pada bulan Maret akan diadakan pada hari Kamis 14 Maret 2024 pukul 7 malam sampai selesai dengan pembicara Pendeta Yakobus Runkat. Acara ini dilakukan melalui Zoom meeting Gereja Rehoboth. Saudara, kelas core akan kembali dimulai pada bulan Maret 2024 minggu yang ketiga. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas core. Core membership akan diadakan hari Minggu ke-1 dan ke-3. Core Maturity 1 diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. Core Maturity 2 diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. Core Ministry diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. Core Mission diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan 4. Seluruh kelas diadakan melalui Zoom meeting pukul 7 sampai 8 malam. Saudara dapat mendaftarkan diri melalui link berikut ini atau melalui QR Code yang disediakan. Bagi saudara, sebelum saya memberikan pengumuman, ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara yang sudah mengucapkan selamat dan menyampaikan doa-doa saudara, khususnya untuk saya pribadi pada hari ulang tahun saya pada hari Jumat yang lalu. Saya mengucap syukur saya berada di satu keluarga besar Gereja Rehoboth yang sangat mengasihi, sangat memperhatikan satu dengan yang lain. Sekali lagi saya mengucap syukur terutama kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah menyelamatkan hidup saya. Saya boleh melayani Tuhan dengan seluruh keluarga besar saya. Saya mengucap syukur juga Tuhan memberikan seorang suami, Bapak Gembala, yang bukan hanya sekedar sebagai suami saya, tapi juga sebagai mentor di dalam kehidupan saya. Saya mengucap syukur juga saya punya anak-anak, mantu, dan cucu-cucu yang semuanya melayani Tuhan, sehingga keluarga kami
menjadi keluarga yang senantiasa rindu untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Selanjutnya saya tetap rindu Bapak Ibu Saudara tetap mendoakan kami sekeluarga, sehingga di dalam masa-masa yang akan datang kami bisa melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi terima kasih atas perhatian juga tanda kasih yang saudara-saudara berikan di dalam ulang tahun saya pada hari Jumat yang lalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik saudara, pengumuman yang saya akan sampaikan yaitu besok kami berdua bersama-sama dengan KKW Baktian Kaum Wanita akan besok jam 6 kami akan berangkat ke Jogja dan Solo sampai hari Kamis yang akan datang. Kami mohon bantuan doa supaya dalam perjalanan Tuhan tolong selama di sana, selama perjalanan juga supaya kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan ya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian pada hari ini dari awal hingga selesai. Kuasa Roh Kudus sudah memimpin kami semua sehingga kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan, supaya kami mengerti dan lebih dari itu kami melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tak berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang menyelesaikan perhitungan suara dan pada bulan Maret ini akan mengumumkan hasilnya. Dan kami tetap berdoa siapapun yang akan memimpin bangsa ini boleh memimpin dengan lebih baik dan pada tahun-tahun yang akan datang boleh negara kami boleh makin maju. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk perjalanan beberapa ibu dalam KKW dan kami berdua untuk refreshing ke Jogja dan Solo. Mari Tuhan, Kau tolong dalam perjalanan dimanapun kami berada, supaya sukacita dari surga memenuhi kami semua dan kami boleh melakukan itu semua dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Kami boleh pulang kembali ke Bandung dengan tidak kurang suatu apa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Kau berkati Tuhan keluarganya masing-masing, usaha, pekerjaannya, kuliah dan sekolah anak-anaknya. Berkati dengan berkat-Mu dari surga. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak akan berjalan sendiri tapi Engkau menyertai hidup kami semua. Kami akan bertemu kembali minggu depan untuk satu kebaktian ucapan syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan Maret ini, kita akan mendiskusikan tentang cara menemukan kedamaian dengan mengatasi luka-luka masa lalu. Pastor Corner pada bulan Maret akan diadakan pada hari Kamis, 14 Maret 2024, pukul 7 malam sampai selesai, dengan pembicara Pendeta Yakobus Runkat. Acara ini dilakukan melalui Zoom meeting Gereja Rehoboth. Saudara, kelas KOR akan kembali dimulai pada bulan Maret 2024 minggu yang ketiga. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas KOR. KOR membership akan diadakan hari Minggu ke-1 dan ke-3. KOR Maturity 1 diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. KOR Maturity 2 diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. KOR Ministry diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. KOR Mission diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan 4. Seluruh kelas diadakan melalui Zoom meeting pukul 7 sampai 8 malam. Saudara dapat mendaftarkan diri melalui link berikut ini atau melalui QR code yang disediakan.